Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar guys? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, gimana? Dompet penuh nggak? Coba curhat sini. BTW, motor masih pakai pertalit. Oke deh, berjumpa kembali dengan Windu Channel Film. Kali ini Windu Channel Film akan mereview film Donnie Yen yang berjudul Wuxia tahun rilis 2011. Film ini berkisah tentang seorang pembunuh yang bertobat guys. Nah, apapun film yang diperankan oleh Donnie Yen bener-bener bagus dan gak ragu banget untuk kita tonton. Yaudah deh, daripada kalian penasaran sampai koleksi foto-foto Donnie Yen di galeri HP kalian, mending kita langsung ke filmnya aja ya. Buat yang belum subscribe, subscribe dong, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke deh, gue punya pantun buat kalian semua ya. Buah si malakama nggak enak di hati. Mari sama-sama kita nikmati. Film diawali dengan seorang pria yang sedang tidur bersama istrinya yang tiba-tiba terbangun di pagi hari karena mendengar alarm yang di Indonesia nggak ada jualannya. Pria tersebut bernama Liu Jinsi yang diperankan oleh aktor yang sudah kita kenal, Donnie Yen. Di pagi itu, Liu Jinsi seperti biasa memulai harinya dengan berdoa dan menikmati sarapan pagi bersama istri dan anak-anaknya. Istrinya bernama Ahyu, sedangkan dua anaknya bernama Xiao Tian dan Fang Sheng. Kemudian setelah sarapan, Liu Jinsi yang merupakan pekerja pembuat kertas kemudian berangkat bekerja untuk memasang kertas di sebuah toko kelontongan. Sementara itu, ada dua orang asing yang merupakan penjahat kelas kakap bernama Yan Dongsheng dan temannya, kita sebut saja dia Gobres. Kedua penjahat itu datang ke sebuah toko kelontongan hendak merampok uang dari si pemilik toko. Namun pemilik toko yang tidak ingin dirampok mencoba untuk melawan dan menyerang penjahat itu dengan sebuah kayu. Tentu saja hal itu membuat penjahat itu marah dan memukuli pemilik toko dan istrinya. Liu Jinsi yang kebetulan di toko tersebut mencoba untuk bersembunyi. Awalnya Liu Jinsi hanya bersembunyi dan tak mau menolong. Namun tindakan kedua penjahat itu membuat Liu Jinsi geram dan akhirnya bertindak menolong pemilik toko tersebut. Liu Jinsi hanya sekedar memeluk pinggang Yan Dongsheng dengan kuat, mencoba hanya untuk menahan saja. Karena keributan itu, para penduduk desa pun berdatangan untuk menyaksikan perkelahian tersebut. Walaupun di situ Liu Jinsi hanya bertahan dengan memeluk pinggang Yan Dongsheng, namun efek yang dibuat malahan kedua penjahat itu saling menyerang satu sama lain. Hingga membuat Yan Dongsheng kehilangan telinganya oleh sabetan pedang si Gobres. Yan Dongsheng yang panik sehingga melempar Liu Jinsi ke pojokan hingga tergelepak. Kesempatan itu pun tak disia-siakan oleh Gobres untuk menyerang Liu Jinsi. Namun sial sekali, kepala si Gobres malah terbentur sudut lemari yang membuat ia langsung terjatuh mati. Yan Dongsheng yang semakin marah akibat kelakuan Liu Jinsi kemudian menyeret Liu Jinsi keluar ke sebuah sungai dan memukuli Liu Jinsi secara bertubi-tubi di dalam sungai tersebut. Liu Jinsi yang merasa terpojok mencoba untuk membalas pukulan Yan Dongsheng secara sembarangan. Kemudian salah satu pukulannya benar-benar telak mengenai bagian vital kepala Yan Dongsheng sehingga menewaskan Yan Dongsheng seketika. Kemudian siang itu dilakukan sebuah otopsi kepada dua mayat tersebut disaksikan oleh warga desa. Kejadian itu dianggap keberuntungan untuk Liu Jinsi karena warga desa menganggap Liu Jinsi lah yang dihajar habis-habisan oleh para penjahat itu. Namun berbeda dengan Su Baijiu yang merupakan seorang detektif handal dan menjunjung tinggi hukum. Walaupun dari hasil otopsi tidak terjadi luka yang fatal kepada tubuh penjahat tersebut, namun Su Baijiu melihat ada kejanggalan dari kematian mereka. Memiliki kecurigaan yang besar kepada Liu Jinsi, Baijiu memulai penyelidikannya dengan menanyai pemilik penginapan di desa tersebut. Dari si pemilik penginapan, Baijiu mendapati informasi bahwa Liu Jinsi bukan berasal dari desa itu. Namun, Liu Jinsi merupakan seorang pria yang berasal dari desa lain berklan Gong dan dari keluarga pemotong hewan. Dan dia pindah ke desa itu setelah bertemu dengan Ahyu dan menikahinya serta mengganti nama klannya menjadi Liu. Keesokan paginya, setelah Liu Jinsi berangkat bekerja, Baijiu kemudian mengunjungi rumah Liu Jinsi dan bertemu dengan Ahyu untuk mencari-cari informasi tentang Liu Jinsi. Namun sayangnya, Baijiu tidak mendapatkan banyak informasi. Kemudian Baijiu meneruskan mencari informasi ke toko kelontongan yang merupakan tempat kejadian penewasan. Baijiu meminta Liu Jinsi untuk mengulang reka adegan perkelahian tersebut. 这样抱着他的，
Liu Jinsi menjelaskan reka adegan perkelahian tersebut dengan apa adanya, namun Baju menganalisa dengan pemikirannya bahwa dua penjahat itu tidak tewas secara kebetulan. Namun Baju menyimpulkan bahwa dua penjahat itu sengaja dibunuh oleh Liu Jinsi, dan menurut penerawangan Baju, Liu Jinsi yang merupakan orang biasa-biasa saja adalah seorang pembunuh hebat. Sejak saat itu, Baju semakin curiga dan mengikuti kemanapun Liu Jinsi pergi agar ia menemukan bukti bahwa dia adalah seorang pembunuh yang kemudian Baju berniat untuk menangkapnya. Dan pada saat Liu Jinsi sedang memikul bambu, Baju mengikutinya sambil mengamati pergerakan Liu Jinsi. Dan pada saat di atas jembatan, Baju berpura-pura ingin membantu Liu Jinsi. Yang aslinya, Baju ingin mengetahui gerakan Liu Jinsi dengan cara berpura-pura membantunya, padahal ia ingin menjatuhkannya ke sungai. Dalam kejadian itu, Baju meyakini bahwa Liu Jinsi menggunakan ilmu meringankan tubuh karena mengetahui ranting itu berukuran kecil yang seharusnya langsung patah, namun di situ Liu Jinsi terlihat melayang. Keesokan harinya, di situ digelar acara adat yang menobatkan anak kecil menjadi tumbuh dewasa, yang mana di situ Fang Sheng pun ikut turut serta. Baju dengan diam-diam mengamati Liu Jinsi dari sebuah kedai. Mengetahui hal tersebut, Liu Jinsi pun menghampiri Baju dengan menanyakan kenapa Baju terus membuntuti dirinya. Baju mengatakan bahwa ia ingin mengetahui apa yang terjadi di masa lalu Liu Jinsi, hingga Liu Jinsi meninggalkan keluarganya dan mengganti namanya. Liu Jinsi yang menginginkan Bajio untuk berhenti mengikuti dirinya mencoba untuk menjelaskan bahwa dia dahulu adalah anak seorang pemotong hewan dari klan Gong, dan dia juga pernah dipenjara di desa Lian Shao untuk kasus pembunuhan. Liu Jinsi pun menceritakan bahwa 10 tahun yang lalu ada sebuah keluarga pemotong daging yang berhutang kepadanya dan tidak bisa membayar. Ayahnya yang marah kemudian memberikan pedang kepadanya untuk menghabisi keluarga tersebut. Namun setelah membantai keluarga tersebut, ia sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan. Makanya ia meninggalkan keluarganya dan mengganti namanya menjadi Liu Jinsi untuk melakukan perubahan kepada hidupnya dan menjadi orang yang baik. Bajio yang masih ragu atas kebenaran cerita Liu Jinsi terus mengikuti Liu Jinsi ke pasar hewan dan mengamati dari kejauhan. Bajio meyakini bahwa Liu Jinsi telah berbohong dengan mengaku seorang anak pemotong hewan semakin besar saat ia melihat Liu Jinsi dikelilingi oleh energi Qi yang sangat kuat, yang bahkan lalat pun terhempas ketika mendekatinya. Energi Qi itu seharusnya dimiliki oleh seorang petarung yang sangat hebat. Untuk membuktikan penganalisaan Bajio, kemudian ia mengambil sebuah celurit dan menyabetnya ke tubuh Liu Jinsi. Bajio memiliki keyakinan bahwa jika Liu Jinsi adalah seorang pembunuh berbahaya, maka senjata tajam tak akan bisa melukai Liu Jinsi. Namun di luar dugaan, sebuah celurit itu malah menancap di tubuh Liu Jinsi dan melukainya. Akibat perbuatannya tersebut, Bajio kemudian dibenci oleh seluruh penduduk desa. Saat ia sedang di kamar penginapan, tiba-tiba pintunya diketuk oleh seseorang dari luar. Ternyata itu adalah teman Bajio yang sama-sama seorang detektif yang baru saja kembali dari melakukan penyelidikan tentang klan Gong. Ia mengatakan kepada Bajio bahwa di desa Lian Shao tidak ada keluarga pemotong hewan dengan nama Gong, tetapi 10 tahun lalu terjadi pembantaian pada sebuah keluarga pemotong hewan akibat tidak dapat membayar hutang mereka kepada kelompok penjahat, yaitu kelompok yang bernama 72 Iblis. Bajio yang tidak asing dengan informasi yang diberikan rekannya itu merasa ingat sesuatu, sebab 10 tahun lalu ia pernah menangani kasus pembantaian keluarga itu. Dari informasi atasannya, Bajio mengetahui bahwa setelah pembantaian tersebut, komandan kedua kelompok 72 Iblis menghilang. Bajio kemudian menghubungkan tentang waktu kejadian tersebut dengan waktu kedatangan Liu Jinsi ke desa Liu 10 tahun lalu. Dari situ Bajio menyimpulkan bahwa Liu Jinsi adalah Tang Long, komandan kedua kelompok 72 Iblis yang menghilang. Bajio yang mengetahui itu lantas bergegas untuk menuju ke kota untuk mendapatkan surat penangkapan Liu Jinsi. Singkat cerita, di kota, Bajio mencoba untuk mendapatkan surat penangkapan Liu Jinsi. Namun semua itu tak mudah. Ia harus bertemu dengan hakim yang licik. Hakim itu meminta sejumlah uang yang besar untuk bisa mendapatkan surat penangkapan tersebut. Meskipun Bajio tidak terima, namun ia tetap harus mendapatkan surat penangkapan itu. Ia mencoba untuk mencari uang dengan jumlah yang besar tersebut dengan meminjam kepada istrinya. Setelah mendapatkan surat penangkapan itu, Bajio kemudian kembali ke desa bersama beberapa anggota polisi. Sementara itu di sisi lain, hakim yang mendapatkan informasi tentang keberadaan Liu Jinsi menghadap kepada ketua kelompok 72 Iblis yakni Jiao Zhou, berharap ia mendapatkan imbalan atas informasi tersebut.
Namun tanpa diduga, Xiao Zhu malah marah mendengar hal itu karena menganggap hakim tersebut sengaja memberikan informasi tentang Liu Jinxi karena mengira dirinya ingin membunuh Liu Jinxi yang telah keluar dari kelompok 72 iblis. Liu Jinxi adalah anak dari ketua kelompok 72 iblis. Kemudian Xiao Zhu mengirimkan Su Quan dan anak buahnya untuk menjemput Liu Jinxi di desa Liu. Dan kebetulan hari itu di desa Liu seluruh warga sedang ramai berkumpul di lapangan untuk melakukan sebuah pesta. Tanpa sepengetahuan warga, para kelompok 72 iblis datang dan membakar rumah-rumah penduduk. Sementara dua anak buah Xiao Zhu menuju ke pesta perayaan melalui atap rumah. Salah satu dari kedua itu adalah seorang perempuan yang dijuluki Madam ke-13. Madam ke-13 datang di tengah-tengah pesta dan memaksa Liu Jinxi untuk berlutut dan mengungkapkan kepada seluruh warga desa atas jati diri Liu Jinxi sebenarnya. Di situ Liu Jinxi tetap menolak dan mengatakan bahwa ia memang benar-benar Liu Jinxi, bukan orang yang dimaksud. Seketika itu, Madam ke-13 mengeluarkan pisaunya dan membunuh salah satu warga di situ. Hal tersebut dilakukan untuk memancing kemarahan Liu Jinxi agar terpaksa menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Awalnya, Liu Jinxi masih tidak merespon, namun ketika Madam ke-13 menarik salah satu warga kembali untuk dibunuh, Liu Jinxi akhirnya beraksi dan menunjukkan jati dirinya. Dan karena Liu Jinxi tak ingin disaksikan dan diketahui oleh istrinya, serta untuk melindungi warga dari bahaya, Liu Jinxi pergi meninggalkan tempat itu dan menggiring Madam ke-13 ke tempat lain. Akhirnya Madam ke-13 berhasil dikalahkan oleh Liu Jinxi dan terseret ke sungai oleh kerbau-kerbau yang mengamuk. Malam pun tiba. Malam itu Liu Jinxi kembali ke rumah dan mendapati istri dan anak-anaknya sedang berkemas karena besok mereka akan mengungsi bersama para penduduk lain. Dan keesokannya, Bai Jiu yang baru sampai ke desa itu mendapati kondisi desa telah hancur dan banyak penduduk yang meninggal akibat perbuatan kelompok 72 iblis. Karena hal itu, para polisi yang mengetahui tentang kelompok 72 iblis terpaksa mundur dan menghindar. Polisi tak ingin mati sia-sia jika kelompok 72 iblis datang kembali menyerang. Setelah seluruh warga mengungsi, Bai Jiu dan Liu Jinxi membicarakan sesuatu menyusun rencana untuk menghadapi kelompok 72 iblis. Bai Jiu mengusulkan atas kemampuannya dalam ilmu akupuntur berniat memanipulasi kematian Liu Jinxi agar dapat mengecoh kelompok 72 iblis. Jiu menjelaskan ada 3 tahapan kematian, yakni tahap koma, tahap degenerasi, dan tahap akhir. Bai Jiu akan mengecoh kelompok 72 iblis dengan tahap kematian akhir. Namun di sini, tahapan akhir memiliki resiko yang besar, yaitu jika dalam 15 menit Bai Jiu tidak bisa mengembalikan Liu Jinxi, maka Liu Jinxi akan mati selamanya. Keesokan harinya, saat Bai Jiu dan rombongan polisi membawa Liu Jinxi yang dalam keadaan mati tahap kedua, tiba-tiba kelompok 72 iblis datang mengepung. Bai Jiu diam-diam sontak menotok titik leher Liu Jinxi dan hal tersebut membuat Liu Jinxi masuk ke dalam kematian tahap akhir.
Baijiu mengatakan kepada Sukuan bahwa Liu Jinsi telah meninggal dan akan membawa mayatnya ke pengadilan di kota. Oh jelas dong, Sukuan yang tidak percaya hal itu lantas memastikan kematian tubuh Liu Jinsi. Mengetahui Liu Jinsi benar-benar telah mati, Sukuan dan anggotanya mencoba untuk berdoa bersama-sama dengan cara mereka. Sementara itu di scene lain, Zhao Zu, ketua kelompok 72 iblis, ternyata telah berada di benteng pengungsian warga desa. Zhao Zu mengatakan kepada penduduk desa bahwa ia sedang mencari anak dari Tang Long yang bernama Xiao Tian. Kepada Baijiu yang tengah berhadapan dengan Sukuan dan kelompoknya, ritual dan doa yang dilakukan mereka masih terus berlangsung. Sementara waktu kematian yang direncanakan hanya selama 15 menit akan segera habis. Baijiu yang tidak mau terjadi hal fatal langsung melompat ke atas tubuh Liu Jinsi untuk mengembalikan Liu Jinsi dari mati surinya. Usaha menghidupkan kembali Liu Jinsi pun berhasil, namun rencana untuk mengecoh Sukuan dan anggotanya akhirnya terbongkar. Liu Jinsi yang kembali dari kematiannya tiba-tiba mengambil pedang milik Sukuan dan memotong tangannya sendiri. Liu Jinsi tengah memotong tangannya, Sukuan pun bersedia menerima keputusan Liu Jinsi meninggalkan kelompok 72 iblis. Bagi Sukuan, saat ini Tang Long telah mati dan bukan lagi kelompok 72 iblis. Namun sebelum pergi, Sukuan memberitahu pada Liu Jinsi bahwa ayahnya yakni Zhao Zu telah menunggu dirinya di rumah. Kemudian Liu Jinsi pun kembali ke rumah dan benar saja Zhao Zu telah berada di rumahnya. Zhao Zu yang melihat kondisi Liu Jinsi yang kini telah kehilangan salah satu tangannya membuat dirinya langsung marah besar. Liu Jinsi mengatakan bahwa perbuatannya sebagai simbol bahwa ia telah keluar dari kelompok 72 iblis. Zhao Zu yang tak terima dengan semua keputusan itu sontak langsung marah dan langsung mengangkat tubuh Xiao Tian dan hendak membantingnya. Dan pertarungan antara Liu Jinsi dan Zhao Zu pun tak dapat dielakkan. Sementara itu, Baijiu yang berada di situ mencoba untuk membantu dengan kemampuannya menyelinap masuk melalui kolong rumah. Baijiu berniat untuk melumpuhkan Zhao Zu menggunakan kemampuan akupunturnya. Liu Jinsi pun terhempas dan terlempar keluar rumah. Dalam kondisi hujan saat itu, Zhao Zu yang akan menghabisi nyawa Liu Jinsi dengan satu pukulan handalannya, namun tiba-tiba Baijiu bangkit dan menusukkan jarum tepat di leher ketua kelompok 72 iblis tersebut. Hal yang dilakukan Baijiu adalah yang sepele namun fatal. Hal itu dikarenakan ada dua jarum di tubuh Zhao Zu yang mana Zhao Zu akan menjadi incaran sambaran geledek. Zhao Zu pun tewas tersambar petir. Baijiu yang mengalami luka dalam yang parah akibat pukulan Zhao Zu ikut tewas dalam pertempuran tersebut. Dan film pun berakhir, tamat ending yang sangat menyambar geledekan.